Marco bersama Shane Patinama. I said it correct. Pelatih Timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov terang-terangan memperhatikan sepak bola Indonesia jelang FIFA Series 2026. Aleksandar Dimitrov bukan nama asing untuk sepak bola Indonesia. Saat masih jadi pemain, dirinya pernah berseragam Persipura pada 2003 dan jadi asisten pelatih Ivan Kolev hingga 2007 di klub yang sama. Kemudian Dimitrov dibawa Ivan Kolev ke Timnas Indonesia sebagai asisten pelatih pada 2007. Memori itu membuatnya tetap mengikuti sepak bola Indonesia. Mereka banyak berinvestasi dalam sepak bola dengan tujuan lolos ke Piala Dunia 2030, kata Dimitrov. Bulgaria akan bertandang ke Jakarta dalam ajang FIFA Series 2026 yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27-31 Maret 2026. Tim peringkat 88 dunia itu akan melawan Kepulauan Solomon pada 27 Maret. Jika memperoleh hasil positif, Bulgaria akan menghadapi pemenang dari laga Timnas Indonesia kontra Saint Kitts and Nevis. Perang urak syaraf jelang Piala AFF 2026 tampaknya sudah dimulai, bahkan sebelum bola ditendang. Menariknya, tekanan psikologis kali ini justru dirasakan oleh sang juara bertahan, Vietnam, hanya karena pernyataan dari pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman. Dalam sebuah kesempatan, Herdman secara terbuka menyebut bahwa Timnas Indonesia akan datang ke turnamen sebagai tim underdog. Namun di balik status non-unggulan tersebut, ia menyiratkan hasrat besar untuk memecahkan kutukan dan membawa skuad Garuda meraih prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa membawa tim underdog ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya, kata Herdman. Pernyataan inilah yang ditafsirkan secara mendalam oleh media Vietnam, The Thal. Mereka melihatnya sebagai sebuah taktik psikologis yang cerdas dari Herdman, sekaligus pengakuan jujur bahwa Timnas Indonesia harus terlebih dahulu lepas dari bayang-bayang spesialis runner-up. Media Vietnam tersebut merasa bahwa pernyataan Herdman memiliki dua sisi. Di satu sisi itu adalah pengakuan atas realita, namun di sisi lain itu adalah cara untuk menekan para rival, termasuk Vietnam yang berada satu grup dengan Indonesia. Di sisi lain, Herdman sendiri mengaku sangat antusias menantikan turnamen ini. Baginya, Piala AFF memiliki gairah tersendiri yang menjadi panggung bagi para pemain untuk unjuk gigi dan mempererat koneksi dengan para supporter. Isu naturalisasi kembali memanaskan jagat sepak bola nasional. Kali ini nama Pascal Struijk mencuat setelah bek Leeds United itu kedapatan memiliki tato burung Garuda di kaki kirinya. Munculnya simbol identitas nasional tersebut langsung dikaitkan dengan peluang Pascal Struijk gabung Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Rumor Pascal Struijk gabung Timnas Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Bek berusia 26 tahun itu sudah lama disebut sebagai target naturalisasi PSSI. Namun kemunculan tato Garuda dalam unggahan media sosialnya membuat spekulasi semakin liar. Banyak pihak menilai itu sebagai kode keras ketertarikannya membela skuad Garuda. Di tengah upaya Timnas Indonesia memperkuat lini pertahanan untuk agenda internasional, peluang Pascal Struijk gabung Timnas Indonesia dinilai terbuka lebar. Pasalnya hingga kini ia belum juga mendapatkan kesempatan membela tim nasional Belanda di level senior. Potongan gambar tato burung Garuda yang terlihat di kaki kiri Struijk pertama kali ramai diperbincangkan warganet. Meski tidak secara eksplisit menyatakan keinginan membela Indonesia, simbol tersebut dianggap sebagai sinyal kuat. Media Belanda sebelumnya juga sempat membahas kemungkinan bek Leeds United itu memperkuat Timnas Indonesia. Dalam salah satu podcast sepak bola di negeri kincir angin, disebutkan bahwa Struijk memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan dinilai sebagai pemain berkualitas. Jika melihat kebutuhan Timnas Indonesia, kehadiran bek bertinggi 1,90 meter itu tentu menjadi tambahan signifikan. Apalagi ia memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga. Bek kiri Timnas Indonesia Nathan Cheo Aon konsisten di Willem II. Ia kembali masuk starting 11 saat melawan Jong FC Utrecht di Eredivisie 2025-2026.
Willem II bertandang ke markas Jong FC Utrecht di Stadion Galgenwaard Selasa dini hari WIB. Nathan Choi Aon bermain di posisi bek kiri. Ia bermain hingga pertandingan selesai. Ia melakukan 2 kali defensive contributions, 1 tackle, dan 1 intercept. Selain itu, ia juga melakukan 3 recoveries. Sejauh ini, Nathan Choi Aon cukup konsisten di Willem II. Pemain 24 tahun itu menjadi pemain inti Willem II. Nathan Choi Aon telah mencatatkan 22 penampilan di liga musim ini dengan 1.884 menit bermain. Ia juga menyumbangkan 1 assist. Pemain kelahiran Rotterdam itu juga mencetak 1 gol dari 2 penampilannya di Piala KNVB. Sementara itu, hasil imbang melawan Jong FC Utrecht membuat Willem II tetap di posisi 6 klasemen dengan 40 poin. Posisi 3 hingga 8 pada akhir musim berhak mengikuti ronde pertama playoff promosi. Namun posisi Willem II terancam karena peringkat 9 RKC Waalwijk hanya selisih 3 poin dari Willem II. Willem II harus konsisten menang untuk kedepannya agar tetap memiliki kesempatan promosi. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membuat media Vietnam khawatir terkait pernyataannya bahwa Timnas Indonesia belum bisa menjadi pesaing utama di ASEAN Cup 2026. Diketahui John Herdman akan memimpin Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026 pada Juli mendatang. Meski diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia menjadi juara, John Herdman tampaknya tak menatap pencapaian tersebut. Media Vietnam The Tabao pada laporannya Senin mengungkapkan pandangan John Herdman atas Timnas Indonesia ASEAN Cup 2026. Menjelang ASEAN Cup 2026, pelatih John Herdman secara jujur mengakui bahwa Indonesia belum menjadi pesaing utama, tulisnya. Hal itu terkait ucapan John Herdman yang menegaskan langkah panjang Timnas Indonesia jika ingin menjadi yang terbaik di kawasan. Menurut The Tabao, John Herdman tampaknya tak ingin memperlihatkan ambisi keberhasilan secara instan, yang ditakutkan malah bakal memberikan efek sebaliknya. Timnas Indonesia akan berada pada grup A, tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Namun media tersebut menilai apa yang dikatakan John Herdman bisa menjadi perangkap bagi mereka. Namun mereka juga menilai itu juga menjadi cerminan kenyataan. Untuk menggulingkan kekuatan-kekuatan mapan, Indonesia harus terlebih dulu mengatasi keterbatasannya sendiri. Hingga saat ini, Timnas Indonesia masih mencari gelar juara perdana ASEAN Cup yang belum pernah diperoleh sejak masih bernama Piala Tiger pada 1996. Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang FIFA Series 2026 yang akan digelar di SUGBK Jakarta pada Maret mendatang. Di tengah persiapan pelatih anyar John Herdman menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda, satu nama pemain keturunan justru tampil panas di Eredivisie. Sosok yang dimaksud adalah Tristan Guyer, bek kanan muda milik Ajax Amsterdam yang musim ini dipinjamkan ke PEC Zwolle. Pemain 21 tahun itu sedang menikmati periode terbaiknya di Eredivisie. Yang paling mencuri perhatian, Guyer sukses mencetak 3 gol secara beruntun. Ia lebih dulu menjebol gawang Telstar, kemudian mencetak gol saat menghadapi FC Volendam, dan terbaru kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika PEC Zwolle bertemu SC Heerenveen. Gol ke gawang Heerenveen bahkan tercipta cepat, tepatnya pada menit ke-16 babak pertama. Secara keseluruhan, Tristan Guyer telah tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini bersama PEC Zwolle dan mengoleksi 3 gol. Torehan itu cukup impresif untuk ukuran seorang bek kanan. Performa konsisten dan produktif ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi John Herdman. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Guyer bisa menjadi solusi instan sekaligus investasi jangka panjang. Terlebih ia bukan pemain sembarangan. Statusnya masih dimiliki oleh raksasa Liga Belanda Ajax Amsterdam, klub yang dikenal melahirkan banyak talenta top Eropa. Mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku belum bisa sepenuhnya melupakan pengalamannya menangani skuad Garuda. Meski masa baktinya hanya berlangsung 10 bulan, pria asal Belanda itu menyebut periode tersebut sebagai salah satu pengalaman paling berkesan dalam karir kepelatihannya. Kluivert ditunjuk PSSI pada Januari 2025 untuk menggantikan Sintayong. Ia datang dengan ekspektasi tinggi, membawa Timnas Indonesia tampil lebih kompetitif dan menembus putaran final Piala Dunia 2026. Namun perjalanan itu tidak berjalan mulus. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan.
Langkah Indonesia terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah beruntun dari Arab Saudi dan Irak. Kegagalan tersebut memicu kekecewaan publik. PSSI kemudian memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada Oktober 2025.